Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui Presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi. Masuk akal. Nah, bahwa Indonesia pasti ambruk kalau Gibran sampai jadi presiden di tahun 2029. Nyapres. Oh, nyapres. Jadi ini ya. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Jadi dia naik tingkat ambisinya tuh. Dari Wapres jadi presiden. Ini beneran Cerdas. Gibran berhasil membuat PDIP marah-marah dan kewalahan. Takut sekali mereka ternyata, teman-teman. Mereka takut kalau Mas Gibran ini jadi presiden di 2029. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Gibran disoroti terus, diikuti terus sama mereka. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Manuver Gibran semakin mencolok. Ia tercatat telah mendatangi 180 hingga 190 titik di seluruh Indonesia. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui Presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi. Angka ini fantastis untuk seorang wakil Presiden dalam waktu yang sangat singkat. Namun fakta 180 hingga 190 titik bukan sekedar angka, melainkan anomali politik. Gibran tampaknya sedang bersiap untuk 2029 lebih cepat dari Presiden Prabowo sendiri. Meskipun angka kunjungan itu masih kategori kuantitas, bukan berarti kualitas. Kunjungan itu lebih nampak sebagai deretan gimmick politik daripada kerja substansial. Rakyat disuguhi konten, bukan solusi kebijakan. Ini adalah kampanye terselubung yang dibiayai fasilitas negara. Gibran sedang membangun infrastruktur politik personal secara agresif. Manuver ini diperkuat oleh peran Jokowi di balik layar. Mantan presiden itu terus bernafsu muncul di media nasional dan merekayasa opini di media sosial. Jokowi seolah menjadi tim sukses abadi agar nama Gibran tidak tenggelam. Segala isu direspon oleh Jokowi hanya untuk menjaga elektabilitas sang anak. Segala isu dikomentari oleh Jokowi agar dia terus diperbincangkan. Gibran tampaknya sedang menyiapkan exit strategi menuju 2029. Ia melakukan manuver curi start yang tidak etis. Pesannya jelas, Gibran merasa tidak lagi butuh restu Prabowo. Ia sedang memperkuat basis massa mandiri untuk skoci masa depannya. Pertanyaan besarnya, apakah Presiden Prabowo sadar sedang membesarkan lawan di dalam rumahnya sendiri? Teman-teman, udah kita dengar bersama kan pernyataan daripada PDIP ini. Kader PDIP ini yang begitu menyoroti, begitu memperhatikan Mas Gibran sampai sedetil itu loh. Lalu pertanyaan sederhananya, apanya yang salah gitu? Kalau Mas Gibran berkunjung di berbagai wilayah NKRI. Lalu apa salahnya kalau Wapres ini yang sekarang lebih aktif daripada Wapres-Wapres yang lalu? Emang ada yang salah gitu? Aneh banget juga kadang-kadang PDIP ini hanya untuk mencari supaya apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu salah. Kalau Mas Gibran berdiam diri juga pasti disoroti, disalahkan juga. Mas Gibran sebagai wakil presiden pasti disebutkan nggak ngapa-ngapain tapi makan uang negara, gaji dari negara. Nah, serba salah memang kalau di mata PDIP ini. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Banyak hal tadi yang disoroti oleh PDIP termasuk juga menyentil Bapak Jokowi. Terus saja ya, salah di mata mereka. Baik itu Bapak Jokowi, Mas Gibran, siapa lagi? Mas Bobi juga, Kaisang juga, keluarga Bapak Jokowi selalu salah di mata mereka. Jadi yang benar yang mana? Kalian gitu PDIP. Kalian yang benarkah? Kalau memang bersaing sehat seharusnya kan, kalau kalian takut ya sediakan kandidat kalian juga lah di 2029. Misalnya kalau mau mengusung lagi Ganjar ya silakan. Itu kan hak kalian, boleh-boleh saja. Atau siapa? Mbak Puan boleh. Itulah
Ngapain juga mengurusi orang lain gitu? Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kawan-kawan, komen-komen di bawah. Membuat video ini, tetapi nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Tidak salah kalau saya katakan target tunggal politik Jokowi ke depan adalah mempersiapkan anak sulungnya Gibran menjadi presiden ke-9 menggantikan Prabowo. Karena itu agenda Jokowi untuk menggagalkan kepresidenan Prabowo menjadi sesuatu yang sangat logis, masuk akal. Nah, bahwa Indonesia pasti ambruk kalau Gibran sampai jadi presiden di tahun 2029, itu tidak ada soal, nggak ada masalah bagi Jokowi. Sebagai seorang yang saya duga keras mengidap penyakit egoisme ekstrem, narsisisme, dan megalomaniak, Jokowi tidak sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya saja. Nah, untuk mencapai keinginannya yang busuk itu, Jokowi menempuh segala cara. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Al-ghayah tubarrul wasilah dalam bahasa Arab. Lucu rasanya presiden yang juga jenderal bintang 4 belajar leadership dari pengusaha kayu, tukang mebel, dan ahli pelitur yang lapar dan dahaga kekuasaannya cukup mengerikan. Ijazahnya pun disorot para ahli sebagai ijazah palsu. Amin Rais termasuk salah satu orang yang cemas, yang takut kalau Mas Gibran ini di tahun 2029, teman-teman, takut kalau Gibran ini jadi presiden di 2029. Sehingga ia menyebarkan opini-opini buruk tentang Mas Gibran, menyebarkan opini-opini negatif terhadap Bapak Jokowi. Biar publik mengatakan, oh ternyata Bapak Jokowi dan Mas Gibran ini seburuk itu. Lalu dari narasi Mbah Amin Rais ini lagi berusaha supaya Pak Presiden Prabowo itu waspada atau jaga jarak atau pecah kongsi dengan Mas Gibran. Kenapa ya? Kenapa banyak sekali yang begitu takut dengan Mas Gibran? Sehebat itu ya ternyata Mas Gibran, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Tapi kan capres yang sekarang juga mau maju lagi, Bang. Iya, nggak ada soal. Tetapi kan yang ditanya yang pasti apa? Ya Gibran pasti soal dia jadi wapres atau sekretar. Tapi dia yang pasti adalah ambisi dia untuk jadi. Nah itu masuk akal kan. Oh dia wapres sekarang masa? Kalau dia wapres, ambisinya apa? Jadi wapres lagi? Ya cemen dong. Menurut Pak Abang? Oke. Ya saya dorong Pak, bukan Pak Gibran, dipanggil Mas Gibran ya. Mas Gibran nyalek itu baru keren. Justru malah nyalek dulu. Iya dong. Turun dong. Bukan nyalek, nyapres. Oh, nyapres. Yang di edit yang ini ya. Rocky Gerung mendorong Gibran untuk nyapres, baru keren. Jadi dia naik tingkat ambisinya tuh. Dari wapres jadi presiden. Ini beneran muji keren tulus dari hati nggak? Lebih dari keren dan lebih dari tulus. Jadi Abang dukung kalau nanti ini logikanya mesti begitu. Abang dukung nggak? Saya mendukung ambisi beliau. Oh, mendukung ambisi. Ya kan ambisi mesti kita dukung. Oke. Karena setiap orang punya ambisi dong. Tapi kan capek. Ini pengakuan terbaru daripada Rocky Gerung juga, teman-teman ya. Di mana pernyataan terbaru dari Rocky mendukung Mas Gibran jangan jadi calon wakil presiden di tahun 2029. Tetapi di sini Rocky menegaskan dia mendukung kalau Mas Gibran ini menjadi calon presiden di 2029. Dia mengatakan kalau Mas Gibran tetap jadi calon wakil presiden di 2029 itu cemen. Jadi dia memberi tantangan dan mendukung Mas Gibran supaya langsung jadi calon RI 1 saja. Nah ini pengamatan dari Rocky Gerung tentunya enggak main-main, teman-teman. Tentu ada perhitungan-perhitungan tertentu dari Rocky Gerung. Sehingga dia mengatakan mendukung Mas Gibran. Yang biasanya kan kalau Rocky Gerung ini sangat kontra terhadap Bapak Jokowi, terhadap pemerintah. Tapi kali ini ada yang beda. Dia mendukung Mas Gibran. Berarti ya ada peluang besar untuk Mas Gibran memenangkan pertarungan
politik di 2029. Gimana? Atau gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Fufu Fafa itu kan sebelum dia menjadi wakil presiden dan vice president, nggak bisa dong kita mempermasalahkannya lagi. Oh betul, tetapi ketika Anda tidak ngaku, ketika sudah menjadi the vice president, Anda mengatakan takon sing duwe. Ketika ditanya Fufu Fafa punya siapa, takon sing duwe, maka dia sudah melakukan yang namanya kebohongan publik. Perbuatan tercela itu kan sebenarnya sesungguhnya. Karena isi Fufu Fafa itu seremnya minta ampun. Pernah lihat postingan Fufu Fafa? Mulai dari masalah seks, masalah ngatain orang, wajahnya jelek kata orang ini, ada yang gelundung kemana dan lain sebagainya, soal gay dan lain sebagainya, semua seperti sampah masuk semua. Dan itu dia tidak akui. Coba kalau dia akui, oh ya saya mohon maaf itu ketika kita masih ada persaingan politik dan lain sebagainya, itu tidak impeachable karena memang dia lakukan pada waktu sebelum menjadi the vice president. Tapi begitu dia sudah sampai wakil presiden dan mengatakan takon sing duwe, berarti dia menolak bahwa itu adalah dia. Nah, itu bisa entry point. Kan sebenarnya kecanggihan kita dalam mengolah isu sesungguhnya. Tetapi Ini hal yang basi, teman-teman. Isu yang basi, tapi terus berusaha dibangun narasinya oleh kubu pembenci Mas Gibran dan pembenci Bapak Jokowi. Salah satu ini adalah Refli Harun, teman-teman, kembali mengungkit soal akun Fufu Fafa yang dinarasikan terus oleh mereka-mereka itu adalah milik Mas Gibran. Padahal buktinya nggak ada juga. Seperti halnya yang dilakukan oleh mereka sekarang, teman-teman. Menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu, tetapi soal bukti nihil, nol besar. Aduh, orang-orang ini teman-teman kadang kalau saya mikir secara pribadi, kok ada ya orang seperti itu? Aneh. Padahal ada yang ahli, ada yang profesor, ada yang pakar, tapi kelakuan seperti ini. Nah, gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.